Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Dalam mengaji kitab ini saya akan bacakan teks Arabnya, terus saya terjemah. Mengingat kitab ini cukup tebal, yaitu 1024 halaman, maka tidak seperti biasanya saya maknani dulu, tapi kali ini langsung saya terjemahkan tanpa saya maknani. Jadi saya baca teksnya, lalu saya terjemahkan, dan mungkin sedikit saya komentari. Kitab yang kita kaji ini terdiri dari 3 bagian. Masing-masing bagian dibagi menjadi beberapa pasal. Oke, langsung saja saya mulai dari bagian pertama. Bagian mukadimah saya lewati. Saya langsung masuk ke isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awwalu, pasal pertama. Az-zawaju al-mithaliyu wartibatuhu bit-tarbiyah. Perkawinan ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Qabla an asyra'a fi bayanil asas alladhi wada'al Islam fi tarbiyatil aulad, yahsunu an ata'arrada walau bihtisarin lizzawaji min nawahin salasatin. Az-zawaj fitratun insaniyatun, B. Az-zawaj maslahatun istimaiyatun, Az-zawaju indiqa'un wa ikhtiyarun. Sebelum saya menjelaskan asas atau pondasi pendidikan anak-anak yang telah diletakkan Islam, saya akan jelaskan terlebih dahulu secara ringkas, walau secara ringkas, masalah pernikahan dilihat dari 3 aspek. 1. Az-zawaj fitratun insaniyatun. Pernikahan sebagai fitrah manusia. Yang kedua, pernikahan az-zawaj maslahatun ijtimaiyatun, pernikahan membawa kebaikan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, az-zawaj intiqa'un wa ikhtiyarun, pernikahan adalah memilih. Li'anna ta'arrudha limisli hadhihin nawahi tudhihu wajhar tibatit tarbiyah bitahammulil mas'uliyati wa injabiz dzurriyyati wal i'tirafi binasabil walad wa salamati jismihi wa akhlaqihi wa ta'jiji atifati abawaihi nahwahu wa ta'awuni zawjaini ala tarbiyatihi wa taqwimi wijajihi wa idadi insanan sholihan lil hayati. Karena pemaparan poin-poin di atas akan menjelaskan letak keterkaitan antara pendidikan dengan tanggung jawab, keterkaitan pendidikan dengan menurunkan keturunan, keterkaitan pendidikan dengan pengakuan nasab seorang anak, dengan keselamatan fisik dan akhlak. Juga keterkaitan pendidikan dengan pemeliharaan, kehangatan, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Terkait juga dengan kerjasama kedua orang tua dalam mendidik anak. Dan terkait pula dengan meluruskan penyimpangan-penyimpangannya. Wa i'dadi insanan sholihan lil hayah.
serta mempersiapkan anak sebagai sosok pribadi soleh bagi kehidupan ini. Wa ilaikum ba'dut tafasil fi kulli nahiyatin min hadhin nawaqis salasah. Berikut ini uraian dari tiap-tiap poin di atas. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, mengapa dalam mendidik anak masalah perkawinan ini dibahas terlebih dahulu? Karena proses pendidikan anak sebenarnya dimulai dari memilih calon ibu yang akan melahirkan anak-anaknya. Oleh karena itu di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini membahas masalah perkawinan, pernikahan didahulukan. Az-zawaju fitratun insaniyatun. Perkawinan adalah fitrah manusia. Minal umuri al-badihiyati fi mabadi'is syariatil islamiyati anna syari'ata harabat ar-rahbaniyata liqauniha tatasadamu ma'a fitratil insan wa tata'aradu ma'a muyulihi wa aswaqihi wa gharaizihi. Perkawinan adalah fitrah manusia, adalah merupakan perkara yang sudah gamblang dalam prinsip-prinsip syariat Islam, bahwa syariat Islam memerangi dan menolak keras praktek ruhbaniyah atau kerahiban dengan cara tidak menikah. Kecuali tidak menikahnya itu ada sebab-sebab lain yang tidak mungkin untuk nikah. Seperti sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau tidak punya syahwat, impoten, dan lain sebagainya. Karena hal ini bertentangan dengan fitrah manusia dan kontradiktif dengan kecenderungan, hasrat, dan insting atau naluri manusia yang memang menyukai pernikahan. Fi hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, innallaha abdalana birrahbani hanifiyati as-samhah. Diriwayatkan dari Baihaqi dalam suatu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah mengganti kerahiban dengan Hanafiyah samhah. Maksudnya Hanafiyah samhah ini adalah sikap lurus yang toleran, murah hati. Agama Islam itu agama yang mudah, sesuai dengan naluri manusia itu. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana musiran li ayyankiha tsumma lam yankih walaysa minni. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang telah dimudahkan untuk menikah namun ia tidak juga menikah, maka ia bukan termasuk golonganku. Fa anta tara min hadhil ahadits wa ghairiha anna syariatal Islam tuharrimu 'alal muslim ayyam tani'a 'aniz zawaj wa yazhada fihi bi niyatir ruhbaniyah wa tafarruq lil ibadah wa taqarrub ila Allah wala siyaman in kanal muslimu qadiran 'alaihi mutayassiran lahu asbabuhu wa wasailuhu. Perhatikanlah hadis-hadis tersebut di atas. Terlihat dalam hadis-hadis tersebut bahwa syariat Islam mengharamkan atau melarang orang muslim untuk tidak menikah, melarang untuk hidup zuhud dengan niat ruhbaniyah atau manandito, menyepi dari dunia dengan niat hanya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lebih lagi, bila ia mampu menikah dan telah memenuhi semua syarat-syarat nikah namun tidak mau menikah.
Adapun menunda perkawinan karena suatu alasan tertentu, misalnya untuk menyempurnakan pendidikan atau karena belum mampu memberi nafkah, dibolehkan. Namun harus tetap dapat menjaga dirinya dari melakukan perzinaan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang ditimbulkan karena tidak mempunyai istri, karena tidak nikah, karena belum nikah. Nah sekarang ini banyak anak-anak muda secara seksual sudah matang, syahwatnya sudah meledak-ledak, tapi enggan nikah atau menunda pernikahan, tapi malah pacaran terus. Nah ini bahaya. Kalau belum mampu melaksanakan pernikahan, ya puasa agar nahwu syahwatnya tidak liar dan hindarilah pergaulan bebas. Wa nahnu idza ta'ammalna mawaqif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muraqabati abradil mujtama' wa mu'alajatin nafsi al-insaniyah izdadna yaqinan bi anna hadhil muraqabah wa tilkal mu'alajah mabniyatani ala idraki haqiqatil insan wa ramiyatani ila talbiyati aswaqihi wa muyulihi hatta la yatajawaza ayya fardin fil mustama hududa fitratihi wa la ya'malu ma laysa bi imkani wastita'atihi bal yasiru fit tariqis sawiyyi sayran tabi'iyan mutalaiman mu'tadilan la yata'assaru wa qad saran nas wa la yataqahqaru wa qad taqaddamal basharu wa la yadhafu wa qad qawiya abna'ul khaya fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakin aktaran nas la ya'lamun. Jika kita renungkan sikap Rasulullah dalam memelihara masyarakat dan melakukan terapi mental atas mereka, maka kita akan semakin yakin bahwa pemeliharaan dan terapi tersebut adalah berdasarkan kesadaran beliau, pemahaman beliau mengenai hakikat manusia dan kesadaran beliau atas pemenuhan tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan dan naluri manusia. Sehingga setiap anggota masyarakat tidak akan melanggar batas-batas fitrahnya dan tidak akan mengerjakan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Tapi dia akan terus berjalan di jalan yang lurus secara alami, harmonis, dan seimbang. Mereka tidak akan terjatuh di saat orang lain berjalan, tidak mundur di saat orang-orang lain maju, tidak lemah di saat orang lain tegar dan tab menghadapi kehidupan dan memiliki kehidupan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Rum ayat 30 yang tadi sudah saya bacakan, yang artinya kurang lebih, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ilaikum hadzal mawaqif min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'addu min a'dhamil mawaqif al-islahiyah wa turbawiyah fi mu'alajati taba'i as-salbiyah wa fahmi haqiqatil insan. Berikut ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah menyiapkan sikap-sikap konstruktif dan edukatif
untuk melakukan terapi terhadap berbagai perilaku abnormal dan dalam memahami hakikat manusia. An Anas radhiyallahu an ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'aluna an ibadatihi. Falamma akbaru ka'annahum taqalluha wajaduha qalilatan wa qalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa qala ahadum ama ana fa inni usalli laila abadan wa qala al-akhar ana asumud dahra wa la aftir wa qala al-akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala antum alladzina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa aftur wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an, suatu hari datang 3 orang ke rumah salah seorang istri Nabi untuk bertanya mengenai ibadah beliau. Setelah mendapat informasi itu, mereka pun merasa ibadah mereka selama ini tidak ada apa-apanya. Maksudnya, mereka merasa ibadahnya sangat sedikit dibanding ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, apalah kami ini dibandingkan dengan ibadah Nabi, padahal beliau telah diampuni seluruh dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu salah seorang dari mereka berkata, jika demikian aku akan sholat malam selamanya. Yang lain berkata, aku akan puasa sepanjang masa. Yang lain lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah untuk selamanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, beliau pun bersabda, mengapa kalian berkata seperti itu? Demi Allah, aku yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian. Dan aku lebih takwa kepadanya daripada kalian. Namun aku puasa dan juga berbuka. Aku sholat juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Siapa yang membenci sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Famin hadhihin nusus yatabayyanu likulli dhi aqlin wa basiratin anna zawaja fil Islam fitratun insaniyatun liyahmilal muslim fi nafsi amanatal mas'uliyah al-kubra tijaha man lahu fi unuki haqq tarbiyah war riayah hinama yulabbi nida'a hadhil fitrah wa yastajibu li aswaqi hadhil ghariza wa yusajiru sunana hadhil hayah. Dari nas-nas hadis ini tampak jelas bagi orang yang berakal dan orang yang mempunyai ketajaman penglihatan hati bahwa perkawinan menurut Islam adalah fitrah manusia agar manusia tetap dapat mengemban amanah tanggung jawab yang besar pada dirinya berupa pendidikan dan pembinaan. Saat fitrah memanggil minta dipenuhi, saat keinginan dari insting-insting ini minta direspon. Jika demikian halnya, maka berjalanlah sunnah kehidupan atau hukum alam pada kehidupan manusia ini. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.